Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan yang sering terjadi di dalam menyusun target SKP. Namun sebelum kami lanjut, jangan lupa nanti tekan tombol loncengnya supaya video-video yang terbaru bisa Bapak Ibu lihat dari kami, dan jangan lupa subscribe, share, komen, dan jangan di skip supaya Bapak Ibu tidak gagal paham di dalam memahami tentang kesalahan yang sering terjadi di dalam menyusun target SKP. Untuk kesalahan yang sering terjadi itu ada 5 kesalahan yang sering terjadi di dalam menyusun target SKP. Yang pertama itu terlalu besar dalam menentukan angka kredit, sehingga Bapak Ibu guru itu kesulitan dalam membuat bukti fisiknya. Jadi untuk golongan 3A umpama saja, itu AKK-nya 100 menuju 150, jadi AKK-nya 50, angka kredit kumulatifnya 50. Nah, sedangkan kalau 50 itu kalau dibagi 4 maka ketemu 12,5. Nah, ya, 12,5. AKK 50 ini 4 tahun. Kalau 1 tahun itu 12,5. Ini. Kemudian untuk golongan 3B itu sama 50 masih AKK-nya. Maka 12,5. Kalau lebih dari 12,5 tidak apa-apa, seperti 13, 15, 17 masih bisa dia. Nah, tapi kalau sudah 1 tahun menjadi 50 angka kredit yang ditargetkan itu terlalu besar, ya. Atau 30 lah, itu terlalu besar. Karena ini untuk 4 tahun targetnya. Kemudian untuk golongan 3C itu AKK-nya 100, berarti dia untuk target ya cukup 25 1 tahunnya. Lebih dari itu boleh 27, 28 masih wajar, ya. Sampai 30 wajar. Tetapi kalau sudah 50 lah, ini terlalu besar, ya. Nanti kesulitan di dalam mewujudkan bukti fisik karena ini hanya 1 tahun, ya. Jadi 1 tahun itu berarti ya PKG-nya 1 tahun. Kemudian kalau golongan 4B, nah ya, 4B, 4A ke 4B itu 150. Maka AKK-nya ini 1 tahunnya hanya 37,5. Ya. Kalau lebih sekitar 40 boleh lah, ya. Nah, ini angka kreditnya jangan terlalu besar. Upayakan AKK ini masing-masing golongan ini dibagi 4 karena ini AKK untuk 4 tahun, ya. Kalau lebih dikit tidak apa-apa, tapi kalau kurang jangan. Katakanlah 50 dibagi 4 12,5, maka minimal 12,5. Kalau 10 ya jangan, ya, nanti jadinya cukup. Kalau cukup tidak boleh naik pangkat, ya. Nah, minimal harus baik ini. Kemudian kesalahan yang pertama itu sering terjadi seperti itu. Jadi semua diambili sehingga angka kreditnya terlalu besar, ya. Akhirnya bukti fisiknya yang kesulitan. Nah, yang kedua, tidak mentargetkan PKG di semester 1. Nah, jadi di dalam SKP, target SKP ini merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, menilai, menganalisis, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian, remedi pengayaan. Ini PKG ini. Nah, di semester 1 itu kesalahan yang sering terjadi tidak ditargetkan. Padahal ini utama, ini faktor utama, wajib lagi. Faktor utama dan wajib, ya. Cuman untuk semester 1 angka kreditnya belum dapat angka kredit, ya. Bukti fisiknya apa? Ya, 1 set laporan PKG, ya. Jadi ada jurnal pemantauan seperti yang video
pembelajaran saya kemarin itu PKG itu seperti apa, itu sudah ada di video, silakan dilihat di video saya, tidak saya terangkan lagi. Jadi ini adalah penilaian PKG formatif ya. Nah, nanti di semester 2 sumatif, sehingga pada saat dinilai sumatif maka tidak cukup, tetapi minimal baik, bahkan ada yang menjadi amat baik. Nah, karena ada penilaian formatif yang bukti fisiknya nilainya 0, nilainya 1, itu nanti di nilai sumatif tidak ada 0 karena sudah diperbaiki ya. Makanya penting, formatif itu penting. Cuman angka kreditnya belum dapat nanti ya, nanti pada saat penilaian sumatif ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu di semester pertama tidak menargetkan tentang pembelajaran, yaitu PKG. Padahal wajib, itu wajib, unsur utama lagi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah tidak paham, yaitu angka kredit tugas lain yang relevan. Nah, ini ya. Akhirnya karena tidak paham, tidak mencantumkan ya di dalam ada tugas lain yang relevan itu minimal dipilih 1 tahun, itu dipilih 2 ya. Boleh mengajukan 2 karena itu merupakan hak, tapi tidak wajib, tapi punya hak. Eman kalau tidak diambil ya. Kenapa kok tidak diambil? Karena tidak mengerti, karena guru itu tidak paham. Nah, saya sering keliling itu ternyata tidak paham dan mereka baru tahu, apalagi menentukan angka kreditnya berapa juga tidak paham ya. Nah, angka kreditnya untuk tugas lain yang relevan, contoh ini ya, ini itu ada 13, silakan diambil 2 ya. Nah, mungkin sebagai wali kelas mungkin melaksanakan pembimbingan kelas yang ada yang menjadi tanggung jawabnya, mungkin menjadi pembina eskul, mungkin menjadi kepala lab, kepala perpustakaan. Nah, banyak, ada 13. Silakan diambil. Angka kreditnya, nah ini yang tidak dipahami oleh Bapak Ibu guru, itu angka kreditnya yaitu kalau tahunan itu 5% dari hasil nilai PKG-nya tadi. Jadi kalau PKG-nya itu nilainya 29,75, maka 5% dari 29,75. Kalau tidak tahunan 2%-nya. Nah, ini yang sering tidak paham di situ. Sehingga guru-guru itu tidak mentargetkan, kan eman ya. Nah, karena tidak paham. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya, tidak mentargetkan KKG, kegiatan kolektif guru. Ini wajib Bapak Ibu ya. Ini wajib dan ini masuk di unsur utama. Jadi jangan sampai yang wajib itu tidak dicantumkan, tidak ditargetkan. Nah, ini kegiatan KKG kalau SD, STK, SD, KKG. Kalau guru SMP, SMA, SMU, SMK itu MGMP ya. Kalau kepala sekolah TK SD, K3S, KKKS. Tapi kalau kepala SMP, kepala sekolah SMA, SMK, ini menjadi MKKS ya. Ini wajib ya, wajib. Ini perlu ditargetkan karena wajib dan itu masuk di unsur utama. Banyak kesalahan ada di situ, tidak mentargetkan ya. Nah, nilainya berapa nilainya? Nah, ini di 1 tahun itu ada 4 kali. Maka kalau di semester 1 itu dicantumkan 2 kali, 2 laporan. Kemudian di semester 2-nya juga 2 laporan ya. Ini ada di video saya yang kemarin sudah ada, tidak saya bahas detail di sini. Angka kreditnya berapa? 0,15. 0,15 kalau 2 menjadi kalikan 2. Nah, itu ada di
semester 1. Nanti di semester 2 ya itu sama 2, karena setiap 3 bulan sekali 1 laporan. Sudah kami bahas kemarin ya di video saya yang kemarin. Silakan dibuka lagi video saya. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu itu tidak mentargetkan, karena ini wajib dan itu masuk di unsur utama. Ya. Berikutnya yang terakhir, yang kelima, itu Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, bahkan pengawas, itu tidak mentargetkan majalah yang ber-ISSN, ya, yaitu untuk golongan 4A ke atas, ya, tidak mentargetkan ini. Tapi kalau untuk golongan 3A, B, C, D masih belum. Tapi kalau sudah golongan 4A, ini perlu mentargetkan ini. Di 4 tahun itu perlu adanya majalah yang ber-ISSN. Wajib 1, ya. Nah, ini masukkan di boleh di semester 1, boleh di semester 2, ya. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan-kesalahan di dalam membuat target SKP. Kalau salah di targetnya, ya sudah jelas hasilnya nanti salah di penilaiannya, ya. Maka penilaiannya pun juga kecil dan eman, ya. Karena ini nanti hubungannya dengan kenaikan pangkat, kenaikan pangkat. Akhirnya dampak negatifnya, kalau usul pangkat tiba saatnya, entah itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya tidak punya bukti fisik, terutama yang nomor 5 ini tidak punya bukti fisik. Akhirnya mendadak membuat, ya, itu kan kesulitan nantinya, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau ini sudah ditargetkan di tahunan, maka saatnya Bapak Ibu itu usul pangkat sudah punya, tidak mendadak, ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu kelabakan kan. Jadi ini pemerintah enak, ini pemerintah sudah umpama jalan terowongan itu sudah ditunjukkan, ini jalannya, ya. Jadi pemerintah ini sudah memperhatikan nasibnya Bapak Ibu guru kepala sekolah, maka dilewatkan SKP ini supaya nanti bisa ujung-ujungnya menuju kepada kenaikan pangkat. Jadi ditunjukkan itu loh jalannya. Nah, lewatnya lewat sini. Kalau Bapak Ibu tidak nurut lewat situ, lah nanti akhirnya kesasar, ya. Artinya menemui suatu kesulitan. Nah, makanya dicicil di dalam SKP tahunan tadi, ya, untuk bahan menuju usul kenaikan pangkat. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi contoh ini, contoh di sini sudah ada unsur utamanya wajib, ya, nomor 1 ini yang nomor merah ini. Kemudian ini hak ambil 2. Kemudian ada diklat ini juga wajib. Nah, ini kebanyakan sudah betul, ya. Diklat ini sudah betul, nggak salah karena sudah diambil. Nah, ini yang sering salah, ini nomor 4 ini, melakukan kegiatan kolektif guru, Pak. Kadang banyak yang tidak mentargetkan ini, ya. Kalau PTK, membuat PTK ini publikasi ilmiah atau karya inovatif sudah betul, sudah banyak yang targetkan, ya. Kemudian untuk penunjang mayoritas sudah betul, ya. Jadi itu 5 kesalahan tadi yang sering kali terjadi pada Bapak dan Ibu, ya ini 5 kesalahan ini yang perlu diwaspadai, ya. Jangan sampai habis ini target di tahun 2022 itu nanti Bapak Ibu masih salah lagi, ya. Sampai nanti kami akan mengadakan bimbingan membuat target tahun 2022 melalui diklat fungsional 32 jam. Sampai ketemu nanti di diklat kami di bulan Januari. Nah, sekian Bapak Ibu, silakan direnung, silakan tanya jawab, komen, dan jangan lupa subscribe dan ikuti videonya sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Silakan di-share supaya merupakan ilmu yang bermanfaat.
Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.